ada ini nggak sih? Ada kayak peraturan new normalnya untuk orang nikah? Kenapa selama PSBB itu angka KDRT justru meningkat? Oke, nah kalau di masa pandemi ini sebetulnya tetap yang namanya hubungan dijaga ya, baik itu hubungan suami istri maupun hubungan dengan pasangan atau pacar. Tapi mungkin pandemi ini sedikit tidak mengenakan bagi yang pacaran, karena virus COVID ini dia belum terbukti bisa menular melalui. Nah ini mungkin harus dilurusin ya dok ya. Ini tuh sebenarnya boleh nggak sih berhubungan seksual pada saat pandemi? Boleh, asalkan dengan syarat ya. Hai guys, welcome back to Diary of Intan Sawadina. Oke, sekarang udah Diary of. Sekarang aku udah sama Dokter Haikal. Halo semua. Dok, nanti aku jelasin, aku tulisin di atas yang lengkapnya dok ya. Dokter Haikal siapa? Dokter Haikal Ansari. Ya, Haikal Ansari. Nah guys, aku hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Dokter Haikal tentang, kan sekarang lagi pandemi ya dok ya. Terus harus jaga jarak, harus pokoknya bener-bener dijaga deh hubungan kita sama orang dengan cara psikisnya, maksudnya secara apa? Kok psikis? Secara fisik, secara fisik harus dijaga banget. Nah ini gimana dok cara ngejaga hubungan? Nah, kan harus ngebatasin fisik, tapi buat orang yang mungkin pacaran atau udah nikah itu ngejaganya supaya tetap harmonis gimana dok? Oke, nah kalau di masa pandemi ini sebetulnya tetap yang namanya hubungan dijaga ya, baik itu hubungan suami istri maupun hubungan dengan pasangan atau pacar. Tapi mungkin pandemi ini sedikit tidak mengenakan bagi yang pacaran, belum nikah. Kenapa? Karena kan kita mesti jaga jarak nih, ya. Kalau untuk suami istri yang tinggal serumah nggak masalah ya, mau ciuman, mohon maaf nih, kemudian melakukan hubungan nggak masalah, asalkan keduanya pekerjaannya tidak berkontak dengan yang beresiko tinggi dan tinggal serumah ya. Nah, tapi bagi yang pacaran, kan kita nggak tahu nih pasangan kita kemana aja kan. Nah, makanya selama pandemi ini kalau pacaran, kalau bisa hindari dulu tuh yang namanya, mohon maaf, ciuman, cipika-cipiki ya. Bersentuhan fisik pokoknya ya. Tapi kalau andai kata mau komunikasi secara virtual silakan. Tapi kalau ketemu biasa gitu boleh? Kan sekarang kan kayaknya udah mulai dibuka tuh ya, mall udah dibuka, terus udah mulai bisa aktivitas, dibilangnya menuju normal baru. Nah itu boleh. Nah kalau ketemuan boleh aja, tapi ya tetap nggak boleh yang berpelukan jangan dulu kan, kecuali kalau keduanya udah sama-sama cek nih, udah swab test dan hasilnya negatif ya boleh, tapi memang ya tetap mesti jaga diri ya, karena kan kita nggak tahu, meskipun kita udah tes tapi mungkin besoknya lagi kita kemana, kita mungkin terkontak dengan orang yang berisiko ya, kita mungkin bisa terkena juga nantinya. Oh iya, jadi pokoknya sekarang kalau sayang ya jaga jarak dulu gitu ya dok? Ya gitu. Terus dok, tapi lu kan sekarang juga kalau misalnya suami istri itu kan jadi jarang ya kerjanya, maksudnya apa ya, frekuensi keluar rumahnya itu jarang. Karena work from home ya? Karena work from home. Terus udah gitu juga sekarang walaupun udah mulai normal, tapi aku tanya ke teman-temanku yang kerja di kantor, ternyata mereka masih kayak sistem selang-seling masuknya. Nah itu gimana dok? Katanya banyak yang justru malah jadi kayak sering berantem juga. Itu gimana ngatasinnya kalau kayak gitu dok? Iya, memang apalagi pas PSBB ya, pas kita PSBB work from home itu kan memang suami istri bertemu setiap hari ya, mulai bangun tidur sampai tidur lagi ketemu tiap hari, tiap detik lah ya. Dan juga anak-anak mungkin juga pastinya ada di rumah ya, dan ini akan menambah pekerjaan bagi pasangan untuk nemenin anaknya sekolah dari rumah, belajar. Dan karena di masa pandemi ini kan juga penuh dengan ketidakpastian ya. Pertama, penuh dengan ketidakpastian kapan pandemi akan berakhir. Yang kedua juga pandemi ini membuat pendapatan berkurang ya. Enggak apa-apa. Pendapatan berkurang. Ini produser kita. Enggak apa-apa, lagi buat itu YouTube. Lucu loh face shieldnya. Coba tadi ada face shieldnya, aku mau pakai. Aku udah pakai nih, jangan lucu. Bekas muncratan. Ya udah deh. Terus? Jadi kan pandemi ini juga memberikan dampak ke ekonomi kan, jadi pendapatan berkurang dan juga mungkin ada sebagian kena PHK, sehingga membuat pasangan menghadapi kondisi ekonominya terganggu, sulit. Kemudian juga mungkin di satu sisi tuntutan juga nggak berubah. Dan tentunya hal ini memberikan stres tersendiri bagi suami. Kak, saya lewat lagi. Gak apa-apa, lewat aja. Udah beda. Mau pulang mbak?
ke depan. Oh iya. Di saat suami Dah. sebagai kepala keluarga dia menghadapi kondisi pendapatan berkurang dan juga tuntutan keluarga juga tetap sama atau nggak berubah, tentunya juga akan membuat dia stres. Nah, ketika stres, dulu ketika belum PSBB, kalau stres mungkin suami bisa keluar rumah, ketemu teman-temannya. Nah, pas PSBB nggak mungkin dong. Jadi ketika stres tetap mesti ada di rumah. Dan akibatnya stresnya dilampiaskan ke keluarganya, ke istrinya, ke anak-anaknya. Oh, jadi biasanya kalau nggak PSBB itu suami maksudnya melampiaskannya itu ke teman-temannya dalam artian oke lah, misalnya kesel cukup kesel yang tahu orang luar aja gitu ya, nggak usah dibawa-bawa ke rumah. Ya, jadi gini, kalau ketika kita kesel, tentu kita kan butuh waktu bersendiri, me time. Nah, me time ini bisa me time kita sendiri atau me time dengan teman-teman kita. Nah, di saat PSBB, me time kita ini kan tetap di rumah, ya. Makanya ketika kita stres dan kita nggak bisa mengelolanya, makanya stres ini malah bisa dilampiaskan ke pasangan kita, ke keluarga kita, ke anak-anak kita. Akibatnya timbullah konflik internal. Inilah kenapa selama PSBB itu angka KDRT justru meningkat. Wow, iya. Bahkan kalau kita boleh tahu ya, kalau kita tahu sebetulnya di Cina setelah mereka lockdown selama 4 bulan itu angka perceraian meningkat karena pasangan setiap detik saling bertemu terus menghadapi warna emosi yang berbeda dengan kondisi pandemi yang serba tidak pasti, akibatnya timbullah konflik. Tapi kenapa dia seseorang tuh malah jadi lebih bisa meredam emosinya saat mereka kumpul sama teman-temannya, Dok? Ya, karena ketika kita sedang ada masalah, ya masalah dengan pasangan nih, tentu kan kita biasanya kalau dulu sebelum PSBB kita bicara ke teman dekat kita, ngobrol, ketemu langsung, sharing kan. Nah, ketika PSBB kita nggak mungkin keluar kan. Nah, kita mau nelpon teman kita di rumah, nggak enak sama pasangan kita kan. Ngapain? Kenapa dia curhat ke temennya? Kenapa nggak ke saya? Gitu. Jadi akan timbul serba salah, konflik tersendiri. Oh, itu yang bikin justru malah lebih sering konflik ya? Ya, gitu. Oh, terus Dok, ini kan banyak tuh yang nanya, sebenarnya boleh nggak sih berhubungan seksual suami istri nih, berhubungan seksual pada masa pandemi? Ini banyak yang bilang, nggak banyak sih, ada beberapa yang bilang nggak boleh, tapi ada juga yang bilang boleh. Nah, ini mungkin harus dilurusin ya, Dok ya? Ini tuh sebenarnya boleh nggak sih berhubungan seksual pada saat pandemi? Boleh, asalkan dengan syarat ya. Yang pertama syaratnya suami istri tinggal satu atap, tinggal serumah, ya. Yang kedua, suami istri ini pekerjaannya tidak kontak dengan pasien COVID, ya, tidak berisiko tinggi, ya, sehingga mereka tetap tinggal serumah, ya. Kemudian juga ketika pulang ke rumah mereka langsung mandi, bersih-bersih, dan mereka bisa melakukan hubungan seksual. Tapi tentunya sebelum melakukannya mesti mandi, dan setelahnya mandi lagi. Gitu. Oh, jadi tetap pokoknya jaga kebersihan. tetap jaga kebersihan ya, Dok ya. Terus? Nah, yang menjadi catatan kalau suami istri ini tidak tinggal serumah, misalnya suaminya kerja di kota di zona merah, ya, kemudian pas minggu depannya dia pulang ke rumahnya, ketemu istrinya. Nah, ini nggak boleh langsung bercampur, karena kan kita nggak tahu apakah suaminya sudah kena atau belum. Apalagi kan sekarang banyak OTG kan, banyak orang nggak bergejala tapi sebetulnya dia mengandung virus. Makanya andai kata dia pulang sebelum dia bercampur dengan istrinya, kalau mau supaya lebih aman, dia mesti nunggu 14 hari nih. Jadi ya gak enaknya seperti itu. Nunggu 14 hari apakah ada gejala. Nah, andai kata nggak ada gejala, silakan bercampur berhubungan. Tapi kalau mau lebih ringkas, tes aja langsung. Swab test. Nah, ada kata hasil yang negatif ya silakan berhubungan. Aduh, tapi emang agak repot ya, Dok ya, maksudnya jadi, tapi emang harus kayak gini ya, mau nggak mau ya, jadi repot juga. Betul, karena gini, sebetulnya bukan hubungan kelaminnya yang bisa menyebabkan penularan COVID ya, karena virus COVID ini dia belum terbukti bisa menular melalui hubungan kelamin. Oh iya. Ya, tapi ketika berhubungan kelamin itu pasti ada kontak fisik, ada kontak fisik yang dekat, sehingga bisa terjadi penularan droplet. Apalagi kan berciuman kan. Nah, ketika dia berciuman, ketika dia melakukan kontak fisik yang erat, maka akan bisa terjadi terpapar dengan droplet tadi. Nah, droplet inilah yang bisa menyebabkan terjadinya penularan COVID.
Jadi masalah-masalah itunya ya, yang soalnya kan kayak nggak mungkin banget gitu ya dok ya, kalau misalnya tiba-tiba berhubungan aja tanpa ada sentuhan-sentuhan fisik lainnya. Betul. Kan itu nggak mungkin banget kan. Nggak mungkin juga berhubungan tapi pakai masker kan, atau pakai face shield kan enak kan. Saya langsung aja nggak mungkin. Semuanya dibuka tapi ini ditutup. Kan lucu kan? Iya tuh zaman sekarang tuh kayak baju dibuka-buka aja tuh. Buka jangan kebuka. Terus tapi dok, selain itu kan juga kasihan banget sama yang nikah tuh dok. Gimana prosedurnya nikah kan? Jadi kan banyak banget tuh yang akhirnya batal nikah atau akhirnya menikah tapi kayak cuma akadnya doang. Cuma kan akad mau nggak mau tetep dong suami istri kan ketemu nih. Maksudnya si CPW apa? Calon CPP. Ya, itu kan ketemu kan dua-duanya. Terus udah gitu ketemu juga sama orang tua si wanita atau wali lah. Terus juga sama siapa namanya? Penghulunya. Betul. Terus kan kalau muslim juga kan harus berjabat tangan tuh. Iya, ijab kabul. Gitu, harus kayak disentakin gitu juga kan, pegangan gitu. Hai. Masuk aja lah apa? Itu Mas Sandra. Itu kan juga harus berjabat tangan gitu kan. Itu gimana, Dok? Ada ini nggak sih? Ada kayak peraturan normalnya untuk orang nikah itu gimana? Jadi ada protokolnya nih untuk yang ya terus itu gimana dok? Ada protokolnya Intan. Jadi protokolnya untuk akad nikah dihadiri maksimal 10 orang, termasuk CPP, CPW tadi dan penghulunya. Gitu. Tapi dok gini ya, misal sebentar ya aku potong sedikit, maksudnya biar nggak terlalu panjang pembahasannya, biar kita bisa fokus dulu nih. Kan misalnya 10 orang nih maksimal. Nah tapi kan dari 10 ini kita nggak tahu nih, ada yang terpapar apa enggak nih kan gitu kan secara logikanya. Ada nggak sih kayak selain itu misalnya dari 10 orang ini ataukah kayak tes apa atau gimana tuh dok? Maksudnya untuk menghindari lah hal-hal yang kita nggak mau. Jadi memang kalau kita, memang sih tes baiknya ya, cuma kan kadang-kadang tes butuh waktu untuk hasilnya keluar. Iya juga jadi, ya. Jadi memang tetap 10 orang minimal maksimal, tapi tetap jaga jarak nih, tetap pakai masker gitu. Nah untuk ijab kabulnya tetap bisa jaga jarak, ya pakai masker. Nah ketika bersalaman nggak apa-apa bersalaman, tapi ingat setelah bersalaman jangan langsung pegang muka. Abis salaman langsung cuci tangan. Gitu. Jadi tetap dijalanin apa yang harus dilakuin ya selama prosedur COVID ini. Jadi kayak tetap aja nggak apa-apa guys tuh, jadi nggak apa-apa. Banyak banget. Ini jangkau guys. Nggak mau, nggak suka. Apa tadi? Oh iya emang tetap prosedurnya kayak gitu aja. Jadi maksimal 10 orang. Terus habis itu boleh mereka langsung berhubungan suami istri? Nah baiknya tes dulu sih. Jadi prosedurnya sebenarnya kalau calon pengantin kalau bisa tes swab dulu. Tapi tes swabnya berapa lama sebelum? Sebelum akad nikah. Jadi supaya hasilnya bisa keluar. Mungkin sekitar semingguan sebelumnya. Ya. Gitu. Guys kita lanjutin ya. Maaf, ke-distract gara-gara makan. Terus dok, berarti itu harus ini ya? Apa tes dulu kan dari calon pengantinnya? Untuk calon pengantinnya lakukan dulu tes swab paling tidak seminggu sebelum akad nikah. Jadi pas mau akad nikah udah ketahuan hasilnya tuh. Nah kalau andai kata hasilnya sama-sama negatif, akad nikah malamnya bisa langsung aman. Langsung malam pertama. Gitu. Terus berarti cuma itu aja dok ya yang harus diperiksa? Iya betul. Dan memang ya sebetulnya di masa pandemi ini sih sisi positifnya adalah meskipun kita berjarak secara fisik, tapi secara emosional tetap dekat. Iya. Tapi dok ya, kayaknya COVID-19 ini seperti mendekatkan yang tadinya jauh, tapi justru membuat seperti apa ya, yang dekat itu terasa jauh gitu. Nah, itu yang nggak boleh tuh. Jadi memang mendekatkan yang jauh, tapi yang dekat yang dijauhin juga. Nggak dijauhin sih, cuman kan jadi berjarak gitu kayak. Ada bosen ya? Itu lagi ketemunya. Iya, maksudnya berjarak lagi. Maksudnya kan udah kangen nih misalnya, terus kita ketemu nih. Udah deket kan, otomatis secara fisik udah deket, tapi tetap aja nggak bisa meluk, nggak bisa nyentuh gitu loh, bikin rasa jauh. Iya, karena kan pandemi kan. Tapi ya makanya manfaatkan teknologi virtual sebaik mungkin ya. Tapi ingat jangan disalahgunakan ya. Salahgunainnya? Tentang virtual, tahu-tahu malah video seks lagi ya boleh. Nggak boleh, tidak boleh. Oh iya, jangan video seks. Oh iya, orang pacaran ya? Iya, nggak boleh. Iya, orang pacaran nggak boleh video seks. Kalau mau pelukan mau ciuman udah cepatan langsung tes aja, dulu kalau sama-sama negatif baru udah tuh pelukan ciuman tuh. Abis itu tapi udah nggak boleh lagi. Atau langsung diresmikan. Iya langsung akad ya, tes langsung akad itu malah lebih enak ya dok ya. Tuh lebih sah tuh secara agama. Itu guys, ada tips nggak dok ya buat menjaga hubungan sama pasangan supaya tetap baik, tetap romantis, tetap harmonis.
Ya, mau pokoknya pacaran maupun nikah deh. Pacaran tipsnya apa, nikah apa? ya meskipun kita secara fisik berjarak ya, tapi tetap kita nggak boleh saling melupakan ya, nggak boleh saling malah bikin konflik, tapi justru kita bisa lebih meningkatkan emosional kita, mendekatkan diri secara emosional ya, manfaatkan teknologi dengan baik dan bijaksana, dan tentunya andai kata ini kita lakukan dengan baik, selain kita bisa terhindar dari virus corona, tapi nantinya setelah COVID selesai, maka rasa ikatan batin akan semakin kuat. Itu guys. Harus ngambil hikmahnya ya dok Iya. ya, nggak boleh malah jadi berantem terus yang di Tuh, rumah ya. iya. Jadi kayak ambil hikmahnya, jadi makin punya waktu banyak Iya. quality time sama istri, sama keluarga, Tuh. sama suami. Makanya intinya jangan jatuh cinta, tapi membangun cinta. Oh iya, aku baru Karena kaget. kalau jatuh sakit kan? Iya bener-bener, kalau jatuh sakit ya. Iya. Yang bener harus membangun cinta ya. Gitu. Cie, itulah dari Dokter Haikal quotes-nya. Makasih dokter. Thank you, Salam Tante. udah beda. Iya. Iya. Jangan lupa untuk terus ikutin Diary of Intan sama Dina. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, terus share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Terus jangan lupa juga untuk subscribe apa? Channel Dr. YouTube-nya? Haikal Ansari. Dokter Haikal Ansari. Oke, thank you. Dadah. Dadah.